Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Magnet. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, langsung aja kita faktorkan ya teman-teman. Sebenarnya di dalam pemfaktoran ini teman-teman bisa menggunakan banyak cara ya. Namun untuk pemfaktoran di sini saya menggunakan cara yang biasa saya pakai ya teman-teman. Jadi caranya itu seperti ini. Kita buat dulu aja seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat koefisien pangkat tertingginya, yaitu kan x 2x pangkat 2 ya. Nah, kita ambil di sini 2x. Kita taruh sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk tandanya ya udah kita taruh sini aja gitu ya. Di sini juga minus gitu. Jadi di sini plus, di sini minus. Jangan lupa 2 dikali 3 adalah 6. Ya udah, 6-nya kita taruh sini dulu aja. Kita cari. 1 kali 6 lalu 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 nih. Selisihnya di sini 1, teman-teman. 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, kita bisa taruh nilai 2 sama 3-nya tuh kita nggak bisa ngasal-ngasal gitu ya. Yang kecil itu kita taruh di minus. 3-nya kita taruh di plus gitu ya, teman-teman. Untuk 2 kita taruh di minus, 3 kita taruh di plusnya gitu. Di positifnya gitu ya. Lalu kita bagi dengan pangkat nilai koefisien tertinggi gitu ya, yaitu 2. Lalu kita bagi aja. Nah, kalau misalkan di sini cara baginya itu ya satu-satu. Misalkan di sini sama di sini doang gitu misalnya. Ya udah kita tulis aja. Di sininya karena sudah kita coret, jadi x minus 1. Ini jangan lupa sama dengan 0. Ini juga deh biar paham ya, ini sama dengan 0. Lalu di sini kita langsung aja ya. 2x sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 per 2. Di sininya X minus 1. Berarti X sama dengan 1 gitu ya. Cuman pindah ruas aja gitu. Nah, oke, ini udah nemu ya. Langkah selanjutnya, kita kalau misalkan pengen nyari himpunan itu, kita harus tahu dulu garis bilangannya gitu ya. Di sini apa teman-teman? Lebih kecil. Ingat ya, lebih kecil dari. Kalau misalkan lebih kecil sama dengan nilainya penuh. Kalau lebih kecil doang berarti tidak penuh gitu ya. Maksud tidak penuh tuh apa? Jadi di sininya tuh ada tandanya teman-teman. Nah, ini tuh tidak penuh karena tidak dicoret-coret kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penuh. Kalau ini adalah tidak penuh. Lalu ini kita masukin aja, berarti di sini minus 3 per 2. Di sini adalah 1. Nah, cara tergampang kalau misalkan kita ingin menguji titik ya, kan kita menguji titik di sini, di kanan, di tengah, atau di kiri gitu ya. Nah, jadi caranya itu adalah kita mencari posisi 0 aja. Itu paling mudah, teman-teman. Paling mudah apabila kita menentukan letak garis bilangannya. Nah, nilai 0 kan di sini gitu ya, dari 1 ke minus 3 per 2. Nah, ini asumsikan adalah 0 di sini. Kita bisa nyari titik di sini gitu ya, dengan memasukkan 0 ke dalam persamaan di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi agak ke atas dikit ya, 2x. Sorry, langsung aja x-nya kita masukin 0. Jadi hasilnya adalah minus 3 gitu ya. Karena di sini minus, berarti di sini juga minus gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di tengahnya minus, otomatis di kanan sama di kirinya adalah positif. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sininya, misalkan saya buat baru ya, misalkan ini nggak ada yang warna putihnya nih. Misalkan di tengahnya positif, berarti di kanan kirinya adalah negatif gitu. Nah, ini triknya di sini, seperti ini ya teman-teman. Nah, berhubung di sini lebih kecil dari gitu ya kan. Semua yang lebih kecil dari berarti nilainya adalah negatif. Nah, kita ambil nilai yang negatif gitu ya teman-teman. Baru kita arsir. Jadi letaknya di sini. Habis itu kita bisa buat himpunannya teman-teman ya. Himpunan sama dengan X sedemikian sehingga kita lihat dulu di sininya
minus 3/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 ya teman-teman ya. Kita di sini harus bisa baca si garis bilangannya gitu ya. Bisa lihat di sini. Jadi minus 3/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Dimana X-nya adalah bilangan real gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini selesai. Boleh di screenshot dulu deh. Nah, intinya tuh kalau kita ingin cepat ya mengerjakan ini, pertama kita harus cepat dalam memfaktorkannya gitu ya. Teman-teman harus perlu banyak latihan ya. Habis itu teman-teman cukup menguji di titik 0. Teman-teman cari dulu nolnya di mana gitu ya. Di sini kebetulan nilai nolnya tuh di tengah gitu ya. Di antara 1 sama minus 3/2 gitu. Jadi kita uji 0 di sini. Nah, apabila kita menguji 0 di persamaan ini, maka hasilnya adalah minus 3. Nah, minus 3 itu adalah minus. Kita cuma ngambil tandanya doang, minus. Berarti di sini di tengahnya minus. Otomatis di kanan sama di kirinya adalah positif. Lawan dari tanda di tengahnya gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.